pasal 27 ayat 1, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, pasal 27 ayat 2, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 28D ayat 1, hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang adil. Tindakan pembekuan berita acara sumpah advokat dalam hal ini, berita acara sumpah pemohon tanpa prosedur etik terlebih dahulu dan tanpa adanya surat keputusan penindakan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat merupakan bentuk pencabutan hak konstitusional secara sewenang-wenang dan perampasan hak profesi tanpa proses hukum adalah pelanggaran hak asasi manusia. Mungkin sedikit menambah pandangan hukum terkait dengan proses pembekuan dan pemberhentian saya yang mulia. Jadi saya diberhentikan dengan menggunakan alas hukum surat penetapan. Yang kita tahu surat penetapan bagian daripada gugatan volunteer, gugatan sepihak yang tidak boleh menghukum, sifatnya tidak boleh menghukum seseorang dengan surat tersebut. Jadi surat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Banten melalui instruksi Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya, saya menganggap ini cacat hukum, cacat formil. Kenapa? Karena surat penetapan itu tidak boleh menghukum seseorang untuk diterbitkan sebagai bahan untuk menghukum seseorang. Sementara hari ini saya dihukum tanpa sidang, tanpa proses sidang etik dan tanpa sidang apapun untuk dimintai keterangan dan sanggahan sebagai layaknya orang-orang yang dianggap bersalah di dalam proses administrasi hukum. Itu yang mulia. Jadi ini buat bahan pertimbangan yang mulia bahwa gugatan volunteer itu sepihak. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum. Kami bersama pemohon Bapak Firdaus Wibowo kita mengajukan perbaikan terhadap permohonan kami. Jadi ada sekian banyak kertas, sekian banyak cerita, tulisan yang kemudian kita berdasarkan pencerahan dari 2 minggu lalu dari Ketua Majelis, kemudian kita melakukan perbaikan dari halaman 1 sampai halaman terakhir. Nah, kemudian perbaikan ini kita bacakan dan kita juga minta petitum yang kita rubah juga ya, sehingga namanya sudah bisa diajukan ke tim panel 9, Majelis Hakim yang 9 ini kan. Cuma tadi disampaikan oleh Ketua panel 3 menyatakan bahwasanya ini bisa diajukan ke persidangan di tim 9 atau malah bisa diputus melalui pertimbangan-pertimbangan majelis gitu. Jadi ada 2 posisi, setelah dirembukan bisa langsung diputuskan apakah diterima atau tidak, atau kalau perlu pendalaman materi dalam pokok perkara dan saksi ahli atau keterangan ahli, ini kemudian akan dilanjutkan dengan persidangan di tim 9 begitu. Kemudian atas saran dari majelis 2 minggu sebelumnya, akhirnya kami membuat surat ya, selaku kuasa pemohon kita bersurat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten dan dijawab memang berkas saksinya baru dikasih. Jadi baru dikasih beberapa hari yang lalu. Jadi ini juga kita lakukan sebagai bagian dari pembuktian. Jadi sebagai alat bukti yang kita sampaikan kepada majelis. Gitu. Jadi baru kita terima seminggu yang lalu. Begitu. Artinya tidak ada keterlambatan atau seperti apa, Pak? Ya terlambat. Ada lagunya itu kan, Bang? Terlambat sudah. Nah, coba nyanyi. Terus akhirnya pasrah. Tapi harapan Bang Firdaus sendiri? Nah, kalau kita coba ini. Ya, jadi Tadi sempat menyampaikan. Ini gantian dong. saya lagi ya. Tadi kan sempat menyampaikannya, Bang. Oke. Gimana, Bang? Jadi alhamdulillah persidangan ini baik-baik saja dan akhirnya hakim juga memberikan kode-kode ya, sinyal-sinyal bahwa ini kayaknya tidak perlu disidangkan lagi karena sudah cukup meyakinkan hakim apa yang kita bawa bukti dan posisitas serta petitum yang ada di dalam surat permohonan kami ya. Alhamdulillah tim Deoliva Yumara dan partner ini sangat solid sekali tim-tim kita ini ya. Alhamdulillah terima kasih banyak saya pada tim yang memang berjibaku pagi siang sore untuk memperjuangkan hak-hak hukum Pagi saya. aja, Bos. Ya. Siap sore kita Malam berjalan. tidur ya. Tidur. Pagi aja, pagi. Jadi alhamdulillah ini masya Allah ya, tim Deoliva Yumara ini yang sangat eksis dan sangat kompeten di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Saya juga ucapkan terima kasih pada tim. Dan yang terpenting adalah di dalam isi posita petitum itu sudah menuju kepada dasar-dasar atau pokok-pokok pengajuan permohonan kita dalam judicial review kali ini. Dan ini udah akan menjadi acuan bagi para advokat ke depannya
agar tidak diperlakukan semena-mena oleh organisasi advokat. Walaupun saya juga ketua umum advokat sekarang kan, jadi tidak boleh semena-mena terhadap advokat karena advokat itu independen, berdiri sendiri sesuai dengan adagium advokat officium nobile. Jadi ini profesi yang terhormat dan tidak boleh disemena-menakan oleh apapun, tidak boleh dikriminalisasi, tidak boleh didiskreditkan oleh apapun dan mekanisme apapun itu. Dan yang terpenting tadi saya sudah memberikan pemahaman kepada majelis hakim ya, ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Pak Suhartoyo, Profesor Dr. Suhartoyo. Saya bilang kepada beliau bahwa penetapan yang diajukan oleh Mahkamah Agung dan ditetapkan melalui surat keputusan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Provinsi Banten itu adalah diskriminatif dan cacat formil. Kenapa? Karena surat penetapan itu bersifat volunteer. Jadi gugatan volunteer itu gugatan sepihak dan tidak bisa dilakukan untuk menghukum seseorang. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi gugatan volunteer itu sepihak untuk melegalkan yang sudah legal. Jadi seperti surat akte kelahiran dan lain-lain itu baru bisa masuk dalam gugatan sepihak volunteer. Tapi kalau surat yang dilandaskan untuk menghukum seseorang surat sesuai dengan amanah undang-undang itu tidak dibenarkan. Itu cacat hukum dan artinya Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi tidak mengerti konstruksi hukum tata negara dan ini memalukan. Sudah beberapa kali saya minta kepada Pak Prabowo ganti ketua Mahkamah Agung yang bernama Profesor Dr. Sunarto SMA. Ini hancur negara kita ini. Konstruksi hukumnya kalau dipimpin oleh beliau karena hakim-hakimnya akan berbuat semena-mena dan akan ada konflik of interest, akan ada intimidasi, kriminalisasi terhadap proses hukum dan penegakan hukum. Itu aja dari saya, terima kasih. Ya, jadi tadi Pak Firdaus katanya memberikan pemahaman kepada majelis. Tapi memang pada umumnya majelis yang memberikan pemahaman kepada kami. Gitu. Jadi memang timbal balik ya. Timbal balik. Yang kedua, hari ini bisa hancur, mungkin saja, tapi mudah-mudahan baik-baik aja. Baik-baik aja. Kalau diganti MA-nya sama Bang Diolipa, saya wakilnya atau saya ketuanya sama aja. Bang, kita tahu kan putusan MK tidak berlaku surut ya. Nah, ketika misalnya nanti MK mengabulkan permohonan secara seluruhnya kan otomatis status Bang Firdaus itu tidak berlaku kan, tapi kedepannya yang bakal berlaku, nah itu bagaimana? Jadi apakah begini, itu salah satu jadi begini, sebenarnya harapan kami kalau putusan MK kemudian mengabulkan seluruhnya, otomatis kan pembekuan Bang Firdaus secara implisit maupun eksplisit kan batal demi hukum kan. Tapi karena penetapan, jadi gini, antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu berdiri sendiri masing-masing, tidak boleh saling menyikut gitu. Makanya tentunya putusan nanti tampaknya adalah normatif ya, normatif untuk membela kepentingan norma gitu. Nah, kalau mengenai Mahkamah Agung penetapan memang harus kita adakan kasasi terhadap gugatan terhadap penetapan ini. Jadi dasar dari putusan MK bisa kita pakai sebagai bukti untuk kasasi terhadap penetapan yang sudah dilakukan. Tapi mudah-mudahan sebelum itu terjadi, Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Banten itu kemudian bisa mengkoreksi terhadap isi penetapan pembekuan tadi dengan dasar adanya Mahkamah Konstitusi memutuskan dan dikabulkan misalnya. Harapan kami adalah Mahkamah Agung kemudian secara baik eksplisit maupun terang-terangan kemudian mencabut kembali pembekuan dari berita kedua dari seorang Firdaus itu. Gitu kan? Ya. Harapannya gitu. Ya, jadi saya sudah memberikan pemahaman juga tadi, mudah-mudahan Hakim Mahkamah Konstitusi memahami bahwa ada beberapa advokat yang sudah menjadi jurisprudensi pindah ke organisasi lain seperti Hotman Paris. Dulu kan dia di Peradi, pindah sekarang DPN. Ada lagi beberapa advokat yang pindah-pindah itu sudah menjadi jurisprudensi. Jadi artinya kalau putusan ini nanti ternyata kami dikabulkan sepenuhnya, artinya saya bisa beracara menggunakan berita acara sumpah saya walaupun itu berdasar dari KAI. Dan karena saya juga dengan Kongres Advokat Indonesia sudah insya Allah akan islah, ya, akan menemui titik temu dan saya sudah koordinasi dengan Kabiro Hukum Kongres Advokat Indonesia dan ini kami anggap salah paham ya, dan bagaimana saya besar dari KAI, saya juga tidak boleh menjatuhkan nama baik dan harkat martabat KAI, khususnya KAMIA ya, Ibu Siti Jamilah Lubis. Jadi saya udah beberapa kali minta maaf, terakhir kemarin juga saya minta maaf kepada KAMIA. Ya mudah-mudahan KAI juga udah merespon dan insya Allah kami akan bekerja sama secara panjang ya, kerjasama secara berkepanjang kesinambungan. Mudah-mudahan KAI dan Pembasmi nanti ke depan menjadi mitra strategis. Ya, jadi tadi Bang Firdaus bilang salah paham
Ini salah paham apa paham yang salah? Kadang-kadang paham yang salah, kadang-kadang salah paham. Jadi tergantung daripada gorengan yang kita makan. Kalau minyaknya banyak, ya udah selesai. Oke, jadi jangan banyak makan gorengan. Jangan biar ya, kolesterol tinggi. ya, biar nggak setruk ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Secara sistematis, pasal 4 Undang-Undang Advokat merupakan satu kesatuan norma yang tidak dapat dipisahkan dengan pasal 6, pasal 7, pasal 8 ayat 1 dan tetap bermuara pada pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Advokat yang berbunyi dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf C atau pemberhentian tetap dalam huruf D organisasi advokat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyampaikan putusan pendidikan tersebut kepada Mahkamah Agung bahwa secara redaksional tidak ditemukan nomenklatur sanksi pembekuan dalam undang-undang advokat. Meski demikian, pembekuan berita acara sumpah yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Banten tersebut berhubungan langsung dengan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Advokat karena norma tersebut mengatur kewajiban organisasi advokat menyampaikan putusan penindakan kepada Mahkamah Agung, namun struktur norma pada pasal 8 ayat 2 tidak memiliki kejelasan normatif sehingga Mahkamah Agung dapat melakukan penafsiran sendiri, termasuk mengeluarkan penetapan pembekuan berita acara sumpah sebagaimana dialami oleh pemohon. Padahal Undang-Undang Advokat tidak memberikan kewenangan demikian. Adapun tindakan pembekuan berita acara sumpah tersebut dilakukan yang pertama tanpa proses pemeriksaan etik, yang kedua tanpa surat putusan Dewan Kehormatan kepada Mahkamah Agung, yang ketiga tanpa dasar kewenangan yang jelas dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Advokat dan tanpa adanya mekanisme pembelaan diri dari pemohon. Bahwa pembekuan berita acara sumpah advokat mengakibatkan pemohon dianggap tidak memiliki legalitas sebagai advokat, sehingga pemohon tidak dapat bersidang, tidak dapat menjalankan tugas profesi dan kehilangan hak mencari nafkah. Pembekuan berita acara sumpah tanpa mekanisme pembelaan diri dari pemohon dari proses pemeriksaan etik merupakan pelanggaran